Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mesya Widianti, NIM 20190150048. Di sini saya akan melaksanakan simulasi keterampilan memberikan penguatan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini anak-anak? Alhamdulillah baik-baik saja. Semoga kita sehat selalu, tetap kuat, tetap semangat. Di sini siapa yang tidak hadir? Siapa? Hadir semua? Bagus banget nih. Nah, sekarang silahkan buku tulisnya, pulpennya, pensilnya silakan dikeluarkan, diletakkan di atas meja, lalu juga dikeluarkan buku paket, buku siswanya. Lalu kita akan belajar mengenai materi IPA. Silakan dibuka. Adik-adik bagi silakan yang sudah mengeluarkan bukunya, sudah siap, silakan masuk ke tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Subtemanya 1 peristiwa kebangsaan masa penjajah. Pembelajaran kedua ya. Oke, kita lanjut. Oke. Di sini siapa yang mengetahui mengenai kalor? Kalor mengubah suhu benda. Ayo silahkan dijawab. Oh iya, silahkan Mbak Septi, silahkan. Sip, bener banget. Bagus sekali, pinter. Jadi, kalor itu adalah energi panas yang dimiliki oleh benda. Nah, secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda itu dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Nah, sekarang Ibu mau tanya mengenai contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Silakan berikan contohnya. Silakan angkat tangannya, silakan, tidak apa-apa. Ya, Mbak Aisyah? Betul sekali, air panas dan air dingin. Jadi gini ya, air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila keduanya air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menyerap panas yang bersuhu tinggi. Suhu air panas awalnya memiliki suhu tinggi, akan melepaskan kalor, dan suhu air dingin awalnya memiliki suhu rendah,
akan menyerap kalor dari air panas tersebut sehingga suhunya meningkat. Semua benda memiliki kemampuan untuk melepas dan menyerap kalor. Benda-benda yang bersuhu tinggi akan cenderung melepas kalornya. Ada yang belum paham, anak-anak? Bagus banget, paham ya? Kalau misalkan belum paham, silakan ditanyakan. Nah, sedangkan ya, benda-benda yang bersuhu rendah akan cenderung menyerap kalor untuk menstabilkan kondisi lingkungan sekitarnya. Suhu benda akan berubah saat benda tersebut melepaskan atau mendapatkan kalor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Nah, di sini juga ada perubahan wujud benda. Silakan dibaca buku paketnya ya. Nah, di sini dilihat ya. Kalian kan udah tahu mengenal bahwa wujud benda terdiri dari benda padat, cair, dan gas. Benda dapat mengalami perubahan wujud jika suatu benda menyerap kalor atau melepaskan kalor. Ada 6 jenis perubahan wujud benda seperti tampak di buku paket kalian ini. Silakan sambil dilihat. Ini ada gambar cair, padat, gas nih. Yang pertama adalah mencair atau melebur. Padat menjadi cair. Perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair karena adanya kenaikan suhu panas. Contohnya apa? Silakan dijawab. Mbak Penny, silakan. Tidak apa-apa Mbak Penny, silakan dijawab saja. Es batu. Bener, es batu. Pinter banget Mbak Penny. Ya, es batu yang mencair dan lilin mencair terkena api. Nah, itu adalah salah satu contoh dari mencair atau melebur. Lalu yang kedua, membeku. Cair menjadi padat. Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat karena adanya pendinginan. Contohnya apa? Ayo silakan. Oh iya, Mbak Niken. Contohnya air yang membeku. Iya benar. Pinter banget. Bagus sekali. Air yang membeku di dalam kulkas atau freezer. Dalam lilin yang membeku dengan sendirinya. Sip. Yuk lanjut yang ketiga. Yang tiga itu apa ini? Apa? Ya benar, mengembun. Gas menjadi cair. Perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Contohnya adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah dan embun pada tanaman di pagi hari. Lalu yang keempat adalah menguap. Cair menjadi gas. Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya adalah air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi habis. Dan bensin yang dibiarkan berada di tempat terbuka akan lama-kelamaan akan habis juga karena menguap menjadi gas. Lalu yang kelima, apa? Ayo. Menyublim ya, padat menjadi gas. Perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya apa?
Contohnya, ayo silakan. Yang laki-laki silakan. Oh, Mas Arya, silakan Mas Arya. Oh iya, benar, benar. Contohnya parfum ya. Ya, parfum yang disemprot ke tubuh akan terlihat seperti butiran-butiran kecil dan peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Sip, bagus banget, pintar kalian. Terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua yang sudah menjawab. Bagi yang belum menjawab, besok aktif kembali ya. Semoga kedepannya lagi tambah aktif. Oke, kita lanjutkan. Oke. Pada pertemuan kali ini kita sudah terlebih dahulu ya. Kita tadi tuh sudah belajar tentang apa aja, yo. Tadi ada yang masih ingat? Baru saja loh. Apa? Ya, mengenai kalor mengubah suhu benda. Tadi juga ada 6 perubahan wujud benda ya. Pertama mencair, membeku, terus mengembun, menguap, menyublin. Apalagi? Mengkristal. Iya. Nah, kita kan sudah mempelajari ini semua. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Nah, silakan bukunya diletakkan di dalam tas. Peralatan-peralatan alat tulisnya silakan diletakkan di dalam tas sehingga nanti tidak tertinggal. Oke, sekarang Mbak Septi silakan dipimpin berdoanya lagi. Silakan berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, terima kasih semuanya sudah belajar, sudah memperhatikan, Ibu sudah menjawab. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.